bedanya PCO dan PCOS. Nah, ini pertanyaannya bagus. Kalau versi kita perbedaannya, karena kalau Bunda cari di luar sana bakal banyak banget versi. Nah, saya sebutkan versi kita. Referensi kita adalah dari ahli naturopat di bidang fertility. Nah, itu referensi kita. Jadi kita mengikut ke pendapat beliau ya. Nah, apa bedanya PCO sama PCOS? Jadi PCO itu sel telur kecil ya, hasil USG-nya sel telur kecil. Kemudian umumnya memiliki masalah anovulasi. Ini bisa dilihat dari menstruasinya. Menstruasinya itu abnormal, bisa panjang banget siklusnya, atau siklusnya bagus 21-35 hari, tapi dia mengalami menstruasi yang lama, yang lebih panjang, lebih dari 7 hari, bisa 8, bisa 10, bisa 15 bahkan gitu ya. Itu PCO. Nah, PCOS bagaimana? PCOS juga sama. Jadi dia satu mengalami anovulasi juga dengan variasi masalah menstruasi yang berbeda-beda. Bisa siklusnya panjang banget, 2-3 bulan hingga 6 bulan gitu. Kemudian bisa juga menstruasinya normal, siklus 21-35 hari, tapi siklusnya panjang gitu. Bisa juga dia gak head lama, setahun sekali gitu. Nah, biasanya disertai dengan masalah lain gitu. Nah, kemudian hasil USG transvaginalnya juga ditemukan sel telurnya kecil-kecil ya. Gak hanya sebatas itu, kalau PCOS harus disertai dengan data ketiga, harus gitu ya. Inilah yang membedakan PCO sama PCOS. Data ketiga apa? Tentang masalah metabolik sistem tubuh ya. Nah, apa saja yang termasuk masalah metabolik sistem tubuh yang dia bisa memicu hadirnya masalah PCOS ini? Karena PCOS itu bukan satu penyakit yang bisa langsung dengan satu data medis, nggak bisa. Dia itu kumpulan dari data medis, kumpulan gejala-gejala PCOS itu. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya cuma satu USG aja, teman-teman cuma USG aja kan, USG aja, oh ternyata ini sel telur kecil-kecil, terus langsung didiagnosa PCOS. Nah, itu tidak tepat teman-teman ya, itu bisa jadi hanya PCO aja. Nah, PCOS itu kumpulan gejala-gejala. Tadi gejala 2 kan sudah saya sebutkan, menstruasi abnormal itu paling umum, kemudian PCO, kemudian harus ada data ketiga tentang metabolik sistem tubuh. Nah, ini bisa pilihan opsional karena tidak semua orang mengalaminya. Yang pertama resistensi insulin, yang kedua karena resistensi insulin ini berkaitan dengan androgen yang tinggi ya. Kemudian yang berikutnya hiperandrogen, jadi kayak mereka ini hubungan feedback yang saling gitu, karena resistensi insulin sendiri bisa menyebabkan hiperandrogen, atau hiperandrogen sendiri bisa menyebabkan resistensi insulin gitu ya. Kemudian ada lagi inflamasi. Nah, inflamasi ini kalau dibahas lebih dalam itu akan lebih panjang lagi. Nanti ada gangguan endokrin, ada problem celiak. Problem celiak kalau kita bahas lagi lebih lama, lebih dalam, lebih luas gitu ya. Nanti ada psoriasis, ada autoimun, ada masalah GERD dan lain sebagainya. Pokoknya masalah pencernaan ya. Kemudian ada lagi yang gangguan adrenal dan hipotalamus gitu. Nah, ada lagi yang berkaitan dengan hiperprolaktin. Nah, gitu-gitu. Jadi datanya dari masing-masing yang saya sebutkan tadi, yang tentang sistem metabolik tadi, tidak semuanya teman-teman itu dicek. Cuman salah satu aja. Nah, teman-teman sebetulnya dokter harus mengenali ciri-ciri dari masing-masing itu, sehingga nanti dokter itu harusnya merekomendasikan, oh kayaknya kamu resistensi insulin nih, kamu cek ini. Nah, salah satu contoh untuk mencek resistensi insulin itu kayak misalnya insulin puasa, glukosa darah ya, kemudian ada HbA1c, kemudian ada indeks HOMA-IR gitu. Nah, gitu-gitu Bun. Jadi harusnya dokter yang mendiagnosa aware dengan definisi ini harusnya. Jadi itu bedanya. Kalau PCO itu tidak disertai dengan masalah metabolik sistem tubuh yang tadi saya jelaskan. Kalau PCOS itu disertai dengan masalah metabolik sistem tubuh. PCOS itu bukan satu penyakit dengan satu data medis, dengan satu medical check up, bukan. PCOS itu kumpulan gejala-gejala. Jadi dia itu minimal ya, untuk mendefinisikan PCOS itu punya 3 gejala tadi itu minimal ya. Dan salah satu sistem metabolik yang terakhir tadi itu dia umumnya harus berkaitan dengan kerentanan daripada androgen. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami problem celiak dan lain-lain, nah itu dia rentannya kemana? Rentannya dia bisa memicu androgen yang tinggi. Nah, androgen inilah yang sebetulnya yang membuat teman-teman itu lebih banyak anovulasi, yang membuat teman-teman itu mengalami sel telur yang tidak mau berkembang dengan baik gitu. Bedanya PCO dan PCOS mudah-mudahan dipahami ya, dan teman-teman bisa menerima pendapat kita.